Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang operasi bilangan berpangkat. Operasi bilangan berpangkat. Banyak dari kalian yang kurang memahami ya, banyak yang kurang apa artinya operasi. Pada pembahasan matematika sebenarnya tidak hanya matematika, ini ada istilah hubungan, ada istilah operasi. Ini selalu atau sering kita dengar, cuma kadang-kadang kita tidak paham apa bedanya hubungan dengan operasi. Dalam matematika kita mengenal hubungan itu seperti sama dengan, hubungan itu seperti kurang dari, seperti lebih dari. Dalam himpunan kita mengenal elemen, ya, kita mengenal bagian dan lain-lain, ya. Jadi apa ini hubungan. Nah, hubungan itu tidak menanyakan tentang hasil. Jadi tidak menanyakan tentang hasil, itu bedanya. Kalau di sini ada misalnya himpunan A bagian dari himpunan B, ya sudah selesai. Tidak ada pembicaraan lalu hasilnya apa, tidak ada. Kalau operasi itu ada, selalu nanya hasil. Nah, operasi misalnya apa? Penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, ya, dan lain-lain. Nah, ini antara lain aja, dan lain-lain. Nah, kalau kita bilang 5 ditambah 3, maka kita akan bertanya hasilnya berapa. Nah, itu bedanya. Jadi kalau hubungan itu tidak membicarakan tentang hasil, kalau operasi selalu menanyakan tentang hasil. Nah, kita mencoba untuk membicarakan tentang operasi bilangan berpangkat. Yang pertama tentang perkalian, ya, perkalian. Ya, bagaimana kita mengenal bilangan berpangkat dalam operasi perkalian di sini? Kita sebenarnya mengawali dari mana? Dari apa yang sudah kita kenal. Jadi kita mengawali dari apa yang sudah kita kenal. Misalnya apa? Ini kita tahu 8 kali 4 sama dengan berapa? 8 kali 4 sama dengan 32. Ini pelajaran yang sudah kita kenal, kita terima kebenarannya. Kalau kamu mengatakan 8 kali 4 32, maka tidak akan ada yang menyalahkan. Berarti kebenarannya sudah mutlak, sudah semuanya tahu. Nah, sekarang kita masukkan ke bilangan berpangkat. Nah, kita tahu bahwa 8 ini adalah 2 pangkat 3. Nah, ini. Dan 4 adalah 2 pangkat 2. Lalu berapakah 32? Dia adalah 2 pangkat 5. Nah, ini. Maka baru di sini menjadi satu pemikiran. Loh, di sini kita tahu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 5. Dari mana? Dari apa yang sudah kita akui kebenarannya. Ini benar, kita terjemahkan bentuk lain, maka ini juga benar karena dari benar. Kita mengambil dari yang benar, mesti hasilnya benar. Nah, apa yang kita lihat? Di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 tidak menjadi 2 pangkat 6, tapi menjadi 2 pangkat
5. Nah ini, sehingga di sini ada pemikiran bahwa bilangan berpangkat itu kalau dikalikan maka pangkatnya bukan dikalikan tapi ditambah. Jadi 3 ditambah 2. Nah dari sini yang akan atau yang menjadi pelajaran kita dalam bilangan berpangkat ini. Jadi bilangan berpangkat kalau dikalikan maka pangkatnya menjadi ditambah bukan dikalikan. Ini. Nah, dalam bentuk contoh-contoh yang lain yang bisa kamu kembangkan, yang bisa kamu buat, maka kamu akan menemukan kalau nanti misalnya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, maka hasilnya akan menjadi 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Jadi di sini dari sini ini ditambah. Jadi kalau 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 maka akan menjadi 3 pangkat 2 tambah 5. Contoh lagi, satu lagi, misalnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 maka dia akan menjadi 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. Maka dari itu di sini kita bisa menyimpulkan. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kalau ada bentuk A pangkat N ya, dikali dengan A pangkat M, maka di sini hasilnya adalah A pangkat M ditambah M. Nah ini perlu yang artinya bahwa perkalian bilangan berpangkat N dan M akan menjadi penjumlahan pangkat yaitu N ditambah M. Bagaimana dengan operasi pembagian? Operasi pembagian. Jadi di sini kita berangkat dari sesuatu yang sudah kita kenal, sudah kita akui kebenarannya, sehingga kamu percaya kalau ini benar karena berasal dari sesuatu yang benar dan kamu sudah mengetahui kebenarannya. Ya, sekarang kita coba. Kita punya 64 dibagi 2 maka hasilnya 32. Ya ini. Jadi kita punya atau ya kita coba lain. 64 dibagi 4 hasilnya sama dengan 16. Ya, hasilnya 16. Kita coba ini 64 ini adalah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2 4 2 pangkat 2 hasilnya. Nah 16 itu adalah 2 pangkat 4 2 pangkat 4. Nah di sini kita lihat 64 dibagi 4 sama dengan 16 itu benar, sudah benar karena sudah kita kenal. Nah kita terjemahkan bentuk lain ini. 64 nya 2 pangkat 6, 4 nya 2 pangkat 2, hasilnya 16 2 pangkat 4. Berarti di sini yang kita lihat bukan 6 dibagi 2 menjadi 3, tetapi 6 dikurangi 2 menjadi 4. Maka di sini kita akan tahu bahwa hasilnya adalah pengurangan pangkat. Jadi kalau ada bilangan berpangkat pembagian maka pengurangan pangkat dan seterusnya. Jadi maksudnya dan seterusnya ini kamu bisa membuat contoh-contoh lain
yang nanti akan memantapkan, sehingga setiap bentuk setelah kita rubah jadi bentuk perkalian yang bentuk lama seperti biasa dalam bentuk pecahan biasa, bilangan biasa, dirubah bentuk pangkat, maka akan ketemu hasilnya adalah pengurangan pangkat. Contoh misalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4, maka di sini hasilnya adalah 3 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 1. Contoh 7 pangkat 4 dibagi 7 pangkat 1, maka hasilnya adalah 7 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 7 pangkat 3. Sehingga di sini ya kita ketahui kesimpulannya, kalau nanti ada A pangkat N dibagi A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikurangi M. Jadi hasilnya pangkatnya dikurangi, bukan pangkatnya dibagi tapi pangkatnya dikurangi. Maka kalau kita jadi ingat kembali, kita simpulkan perkalian bilangan berpangkat berarti penambahan pangkat, dan pembagian bilangan berpangkat adalah pengurangan pangkat. Tentunya di sini perlu kamu ketahui bahwa di sini bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau 7 ya 7, ya kalau 3 ya 3. Tidak bisa misalnya di sini 3, di sini 2, nggak boleh. Jadi harus pangkatnya sama. Nah ini pangkat bilangan pokoknya sama, maka bisa kita kerjakan seperti rumus ini. Bagaimana dengan pemangkatan? Nah, bagaimana dengan pemangkatan? Ya ini mengikuti aja. Kita coba misalnya 8 pangkat 2. Saya tulis begini, 8 pangkat 2. Hasilnya 64. 8 pangkat 2 hasilnya 64. Nah 8 ini adalah 2 pangkat 3, dan ini dipangkatkan 2. Nah hasilnya 64 itu adalah 2 pangkat 6. Nah kita lihat di sini 3 2 menjadi 6, 3 2 menjadi 6. Kalau pemangkatan maka perkalian pangkat. Jadi di sini 2 pangkat 3 kali 2. Jadi dan seterusnya. Jadi kamu bisa mengambil contoh. Maka pada pemangkatan bilangan berpangkat, di sini pangkatnya dikalikan, sehingga kesimpulannya pada kesimpulan yang ketiga, kalau ada A pangkat N dipangkatkan M, maka dia akan menjadi A pangkat N kali M. Nah inilah jadi kesimpulan, jadi 3 buah kesimpulan yang merupakan dasar daripada operasi perkalian, operasi pembagian dan pemangkatan. Pada operasi perkalian pangkatnya ditambah, pada operasi pembagian pengurangan pangkat, pada operasi pemangkatan perkalian pangkat. Nah ini nanti semua akan mendasari kalian di dalam pembahasan tentang soal-soal nanti, sehingga semua akan menjadi mudah kalau dasar-dasar ini dikuasai dengan baik ya. Karena itu silakan diperhatikan dengan teliti, maka untuk soal-soal nanti akan mudah kita